Ayo langsung mulai aja, Rup. Boleh. Selamat malam, Anti. Enggak, jangan Anti dulu ya. Namanya saja kakak bukan sih? Kakak ya, Enggak kakak aja, kakak aja. Kan gitu bilangnya, atau ibu atau miss, lah miss. Kak ya. Kan biasanya kakak kan? Iya. Oke. Selamat malam Kak Devi. Kita di sini buat wawancara tugas UAS kita dari pengantar humas. Di sini Kak Devi boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Devi. Aku Head of Marketing dari Map Club. Jadi di sini kita bakal mempertanyakan fungsi PR. Kan di sini Kak Devi di sini sebagai marketing manager, pasti itu juga termasuk dalam ke divisi humas gitu. Oke, jadi aku mau langsung pertanyaannya aja. Yang pertama itu dari writing nih. Aku mau nanya, seberapa besar peran penulisan dalam kegiatan PR harian seperti press release atau media sosial? Sekarang tuh berjalannya waktu, press release tuh atau PR tuh sebenarnya di perusahaan-perusahaan besar ya jarang digunakan. Jarang, karena lebih tepatnya sekarang udah banyak media sosial, lebih ke media sosial daripada press release. Kalau perannya sendiri sih sebenarnya itu sekarang beda-beda. Kalau peran press release itu lebih ke yang berita kita mau sampaikan supaya nggak simpang siur. Jadi dan berita yang di press release itu harus ditulis dengan baik dan benar dulu sehingga sampai ke user atau yang ngedenger atau yang ngebaca itu baik. Jadi ada beda nih antara press release sama media sosial. Kalau media sosial sifatnya kan lebih cepat. Jadi apapun itu kita bisa langsung live, 1 menit bisa langsung naik kan. Kalau press release nggak bisa gitu. Oke. Gitu. Jadi perannya masing-masing beda. Oke. Terus yang kedua itu dari pertanyaan yang media relation, bagaimana strategi MapClub sendiri dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan media, termasuk kayak aktivitas press conference, media visit atau bentuk media engagement lainnya. Kalau menjaga hubungan baik, iya ada media visit. Jadi biasanya kita lakukan itu either per quarter, berarti per 3 bulan atau per 6 bulan. Itu biasanya kita update apa yang terjadi di Map Club. Misal, kita ada launching produk baru, kita ada launching fitur baru, atau kita launching toko baru. Itu biasanya ada yang bentuknya kita datengin mereka ke event-event launching kita, atau cuma ketemu kayak gini nih, kita undang dia di restoran, terus kita chit-chat, kita ada itu sebenarnya kayak yang menjalin hubungan baik sama media, sambil kita update untuk nantinya sebenarnya terserah dari medianya sendiri itu akan naikin ke medianya mereka atau enggak gitu. Jadi terkadang memang sesuai sama isi dari newsnya. Kalau newsnya memang udah pernah di highlight sama mereka atau newsnya memang kurang up to date atau segala macam, biasanya mereka nggak naikin tuh ke medianya. Tapi kalau medianya memang relasinya bagus, newsnya bagus, baru mereka naikin tuh di medianya mereka. Gitu. Oke. Pertanyaan yang ketiga tentang social media interface. Seperti apa peran dan pendekatan tim Kak Devi dalam mengelola media sosial, mulai dari kayak perencanaan konten hingga penanganan interaksi publik seperti cara merespon komentar masyarakat. Ini berarti sosial media ya? Iya. Kalau sosial media itu, kalau di Mapclub sekarang kita punya Instagram, TikTok, Facebook. Nah itu udah pasti 1 bulannya udah ada timeline sendiri. Jadi kita bikin konten, setiap hari harus ngepost. Postnya apa, mulai dari IG feed, IG story, IG reels, even ada KOL, or collaboration sama KOL, or collaboration sama brand segala macam. Itu dalam 1 bulan udah ada tuh timelinenya, mau seperti apa. Kalau interaksi publik seperti cara merespon. Nah ini kita punya SL sendiri
kalau ada orang komen di sosial media kita. Jadi dalam 1 kali 24 jam itu harus direspon. Even dia misalnya cuma nanya order saya sampai mana ya kak, tapi di sosial media, yang which is sebenarnya itu bukan tempatnya kan, kadang karena Mapclub itu kan e-commerce, jadi itu udah langsung nggak sampai 5 menit harus dijawab. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang kita harus cek dulu, kita akan bilang SLA-nya itu maksimum banget 2 kali 24 jam gitu. Nanti kalau ada yang kurang mau ditanya dari sini langsung ditanya aja kali ya. Iya. Lanjut ke yang pertanyaan keempat itu ada planning. Nah, gimana tuh proses perencanaan kegiatan PR yang dilakukan oleh Mapclub ini? Apakah ada kalender tahunan untuk acara-acara khusus, acara media atau kampanye dari Mapclub PR? Ya, ini juga tadi sebenarnya aku udah sampein juga ya. Jadi dalam 1 tahun tuh kita udah punya nih kita mau ngapain. Mau ada event apa, mau ada press release apa, mau ada fitur apa, brand apa, itu biasanya 1 tahun ke depan itu udah harus di-plan. Kecuali kalau yang hook up gitu kayak misalnya tiba-tiba ada komplain dari VIP kita gitu sampai ke blow up ke media, atau ada bilang dulu misalnya kasus kayak Mapclub penipuan. Jadi karena ada poinnya dia diambil orang, dipakai orang padahal dia nggak pakai gitu-gitu, terus sampai gede banget. Nah sehingga kita harus bikin bukan event sih, sehingga kita mungkin ada ngeluarin press release atau mungkin manggil media lagi. Nah itu beda dari setahun. Tapi basically semua event, semua acara-acara PR itu udah ada kalendernya sendiri dalam 1 tahun. Oke. Yang nomor 5 nih mungkin. Jadi kita next pertanyaan yang nomor 5 itu ada konseling ya kak. Jadi ketika terjadi masalah dalam perusahaan Mapclub sendiri itu, apakah tim PR di Mapclub turut memberikan masukan? Jika iya, bagaimana peran tim PR dalam menyarankan solusi pada pihak manajemen? Nah sebenarnya tugas PR yang paling utama, yang paling berat adalah ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dari company itu sendiri, tim PR tuh harus punya solusinya. Mau ngomong ke medianya apa, mau tulisnya apa, jangan sampai jadi salah gitu. Jadi memang tim PR ini justru berperan penting untuk ketika ada masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan. Sebelum CEO-nya ngomong, sebelum direksinya ngomong, kalau di interview sama media lain atau sama customer, mereka harus konsul dulu sama PR-nya gitu. Oke. Selanjutnya itu ada researching. Jadi apakah tim PR melakukan riset sebelum menyusun strategi komunikasi? Jika iya, seberapa penting riset opini publik bagi aktivitas PR di Mapclub? Kalau melakukan riset sebelum menyusun strategi komunikasi untuk PR itu sebenarnya yang kayak tadi aku bilang, jadi bukan something yang kayak apa ya, kita buat-buat gitu, tapi biasanya press release gitu-gitu tuh kita buat karena memang ada sesuatu yang mau kita sampaikan. Kayak tadi ada fitur baru atau customer segala macam yang kita harus kasih newsnya kalau ini benar atau enggak. Jadi kalau strategi lebih kayak ngomong dalam PR-nya itu pertama apa dulu nih. Misalnya, for example aku mau bikin PR tentang opening store gitu ya. Contoh kalau MLP misalnya brandnya Alo gitu. Terus kita punya brand ambassadornya BCL. Nah itu kita mau taruh nih ke media supaya media bisa upload ke masing-masing medianya. Itu strategi PR-nya yang pertama adalah objektifnya untuk buka store itu apa, terus nanti kegunaan store itu sendiri atau brand itu sendiri buat masyarakat apa, kemudian nanti ada kayak cuplikan atau kayak kalimat-kalimat dari CEO-nya si Alo itu, terus nanti kita kasih tahu kalau ada KOL bla 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 dan KOL nanti akan ngomong gitu. Itu lebih ke strategi satu PR yang sebelum kita rilis itu seperti apa. Tapi kalau misalnya strategi yang harus dibuat sebelum membuat PR itu sendiri kayak ada risetnya ini orang-orang gimana sih kita bikin ini yuk, itu agak iya tapi jarang dilakukan lah gitu. Oke, selanjutnya strategi apa yang digunakan Mapclub sendiri untuk menciptakan publisitas positif dan menjaga
eksistensi perusahaan di mata publik atau media? Sebenarnya MapClub itu sendiri jarang banget kita ada berita di media gitu, karena instead of kita bikin PR, jadi kita perbaikin di dalam ini gitu. Misalnya customer service-nya yang diperbaiki. Jadi gimana caranya sehingga nggak ada komplain, sehingga kita juga nggak terlalu yang mesti ngeluarin banyak publisitas supaya kelihatan positif gitu. Tapi memang positifnya lebih ke organik, karena kita kasih servisnya ya emang udah bagus gitu. Oke, selanjutnya, jadi apakah PR di MapClub juga memiliki peran dalam komunikasi pemasaran? Dan seberapa besar keterlibatan PR dalam kampanye pemasaran atau peluncuran suatu produk? Sebenarnya kalau kayak peluncuran produk itu, PR tuh cuma sebagian kecil dari plan suatu produk di launch ya, diluncurin gitu. Ya tadi kayak misalnya kita mau bilang, oh kita punya KOL, oh kita punya toko disebar di sini, itu pakai press release ke media. Tapi kalau lebih ke gini, kalau peluncuran produk itu kita lebih ke the whole marketing campaign ya. Kayak pada saat mau launching produk, promonya apa, mau online apa offline. Jadi si PR sendiri itu press release yang mau kita sebar ke media, medianya mau digital kah, mau print kah, mau radio kah, itu mau koran dan lain-lain, itu sebagian kecil dari seluruh marketing communication untuk peluncuran produk. Gitu. Mungkin lanjut aja kali ya. Boleh. Udah sisa setengah lagi pertanyaan nih. Kita nanya ke dalam pihak eksternalnya lah. Kita gimana cara menjaga community relation. Jadi pertanyaannya itu, apakah MapClub pernah melakukan kegiatan atau program yang ditujukan untuk membangun hubungan dengan komunitas? Lalu upaya PR apa yang bisa dilakukan dan dalam membentuk citra perusahaan yang positif? Typo nih ya. Community. Jadi community itu tuh kalau kita kejar itu something yang susah-susah gampang. Karena community sendiri itu kan mereka membuat community, sebenarnya ada yang emang pure community, ada yang memang untuk mungkin bisa dibilang bahasa baiknya tuh ya, relasinya maulah sama brand. Nah, jadi untuk ngedeketin community itu susah gampang. Sebenarnya kalau dari MapClub sendiri mengkomunikasikan community itu dari apa yang mereka belanja di kita. Jadi kan MapClub itu ada kategorinya, ada fashion, ada sport, ada kids, ada food, ada gadget. Nah, masing-masing orang yang beli itu kita kumpulin, dianggap adalah itu satu komunitas. Jadi ada juga kan yang mungkin beli for example beli Lacoste di MapClub, di MAP, tapi dia beli handphonenya mungkin nggak di Digimap, nggak di MAP, dia belinya mungkin di ITC gitu. Jadi Lacoste ini adalah kita ibaratin ini community fashion. Orang-orang yang beli Digimap, orang-orang yang beli Kids Fashion, sama orang-orang yang beli misalnya Foot Locker, Sport Station, itu adalah community sport gitu. Jadi dari yang sekarang kita nggak punya nih community sendiri, atau kita nggak punya relasi yang bener-bener kayak misalnya anak sepeda. Ya, anak sepeda itu kita datengin, itu belum, tapi yang udah belanja itu kita maintain karena kita pikir itulah community kita gitu. Jadi baru tahun ini kebetulan MapClub ikutan running tuh kayak Jakarta Marathon, Maybank Marathon, terus Sport Station bikin maraton sendiri gitu. Jadi baru terjadi tahun ini 2025. Kalau dalam MapClub sendiri itu kan biasanya ada orang-orang yang sering membeli atau orang-orang yang sering itu, apakah dia dikasih kayak voucher atau diskon kayak gitu? Ya, biasanya kadang gini, misalnya kamu beli sekali Sport Fashion, beli Nike gitu ya, nanti kita bisa kasih kayak ini voucher misalnya 100.000 untuk the next purchase gitu. Lanjut ke dalam consumer relation.
tim PR sendiri kan berperan dalam komunikasi dengan konsumen, khususnya dalam hal keluhan atau masukan dari pelanggan. Seperti apa sih komunikasi yang diterapkan dalam menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumennya? Itu tadi, jadi kita punya SLA sendiri. SLA-nya tuh ada komplain yang biasa, medium, hard, sampai very hard komplain. Jadi ada 4 sampai 5 phase gitu. Jadi dan masing-masing itu kita punya SLA-nya sendiri. Kalau yang biasa itu harus apa? Harus paling nggak dibalas dulu misalnya. Ada juga kita sampai hard komplain, bisa jadi kita sampai datangin ke rumahnya sebagai permintaan maaf, mengganti langsung produknya, atau ada sesuatu kita bisa sampai samperin sendiri ke customernya gitu. Lanjut ke bagian employee relation. Bagaimana PR berperan dalam membangun komunikasi internal dan menjaga hubungan baik antar karyawannya? Apakah terdapat program internal seperti family gathering atau kegiatan untuk meningkatkan engagement karyawan? Ini bukan di PR sebenarnya. Kalau employee relation itu adanya di HR. Kalau PR di internal sendiri di aku sih nggak ada ya. Nggak. Jadi gini, di Maplab itu sebenarnya punya community sendiri. Community itu ibaratnya nama kerennya dari IO lah, IO-nya kantor. Jadi kantor aku tuh si Maplab ini bikin acara setahun tuh bisa sebulan, ya mungkin 2 bulan sekali. Di luar 2 bulan sekali, misalnya ada 17 Agustus, kadang ada Hari Kartini, kadang ada buka puasa, kadang Natal. Nah di luar dari yang kayak gitu-gitu, yang hore-hore, kita punya juga namanya donasi gitu. Jadi kita ngumpulin beberapa dalam setahun tuh ada 4 kali. Kita kemarin terakhir itu kayak ke Panti Jompo gitu. Nah itu bukan PR yang jalan, itu HR sama sih yang dibentuk community sendiri buat ngejalanin kegiatan itu. Tuh jadi PR tuh kayaknya nggak ada hubungannya sih sebenarnya sama karyawan. Selanjutnya berarti tentang si government affair. Apakah Maplab tuh menjalin komunikasinya sama instansi pemerintah, dan apakah Humas terlibat dalam proses tersebut dalam Maplab? Instansi pemerintah tuh contohnya apa nih? Kalau pajak udah pasti bayar pajak. Tapi kalau instansi pemerintah, kalau di Maplab belum. Tapi kalau pengalaman aku pribadi, dulu kita pernah kerjasama juga, tapi bukan di Maplab. Waktu itu aku di mataharimall.com kerjasama sama Pak Prabowo untuk kita mensponsori kuda. Kan dia punya kuda tuh. Nah itu kita sponsorin buat atlet-atlet kudanya itu bisa balapan sampai kayak luar negeri mana lah gitu. Nah itu kita kerjasama. Ada juga misalnya kayak sepeda, tapi sepedanya tuh para menteri. Terus jadi kita kerjasama juga gitu. Nah itu lebih ke menjalin hubungan baik sih ke instansi pemerintah gitu, bukan yang, karena aku nggak tahu lagi nih relasi apa ke pemerintah selain kayak kerjasama seperti itu sama pajak gitu. Oke Kak, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa peran fungsi PR dalam mendukung kegiatan investor relation perusahaan? Perannya dari investor ya? Oke, nggak ada sih. Kalau PR ke investor agak jauh sih ya, nggak jauh sih. Tapi gini, kalau PR kan lebih ke company-nya. Investor itu kan lebih kayak ini company yang membiayai company kita gitu kan. Paling cuma report aja bentuknya. Tapi kalau kegiatan investor dan lain-lain sih enggak. Jadi lebih ke internal company-nya itu sendiri gitu. Terus ada lagi, apa perbedaan antara fungsi PR dalam kegiatan rutin dan dalam konteks spesial public relation? Special public relation ini apa nih ya kira-kira? Seperti apa?
dalam kegiatan rutin dan dalam konteks special public relation. Aku baru dengar nih, ada SPR nih, special public relations. Apa ya? Fungsi PR dalam kegiatan rutin dan dalam konteks apa mungkin kayak tadi ya. Jadi kalau rutin itu kan misalnya kayak media visit, itu mungkin rutin ya kan. Terus kalau bikin press release untuk informasi news yang kita punya itu juga mungkin media rutin tuh masuknya. Tapi kalau konteks special public relation kayaknya yang tadi tuh kayak misalnya ada ya contoh juga deh, aku tiba-tiba kerjasama sama Pak Prabowo gitu, itu nggak pernah ada tuh dalam sejarah 1 tahun kita lah gitu ya, dari planning kita 1 tahun tadi nggak ada. Itu bisa jadi special public relation, which is itu adalah kayak special press conference. Iya, kalau masuknya mungkin ke situ ya, berarti ini kayak special public relation, sesuatu yang kita buat tapi di luar dari rutinitas yang memang dilakukan sama tim PR gitu. Semoga bener ya. Selanjutnya, apa peran PR dalam mengelola isu-isu publik yang dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan, Kak? PR tuh gampang-gampang susah. Kalau terlalu berlebihan juga salah, kurang juga salah. Jadi kalau mengelola isu-isu publik itu tergantung isunya. Kalau isunya, contoh, ada bilang kayak mungkin satu brand, contoh ya, ini contoh. Ini brand MAP gitu, kemarin sempat dibilang Zionis. Ada yang harus ditanggapi, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya kenapa? Kalau misalnya kita tanggapi, bisa jadi publik ngiranya ternyata bener ya gitu. Ada juga kalau yang nggak ditanggapi jadi ternyata kok cuek ya, berarti bener kali juga ya gitu, padahal kita nggak tanggepin gitu. Jadi memang tergantung isu-isunya kalau kita mau menjaga si reputasi perusahaan tadi. Terus selanjutnya, bagaimana strategi PR dalam mengantisipasi krisis sebelum terjadi, Kak? Susah juga ya, kayak Tuhan kita jatuhnya nih. Bagaimana strategi PR dalam mengantisipasi krisis sebelum terjadi? Mesti nanya siapa ya kan? Mesti nanya siapa nih sebelum terjadi? Biasanya sih gini, kan kalau dalam satu perusahaan itu kita udah mengulang terus kan. Kayak misalnya di Januari itu ada New Year. Yang biasa terjadi di New Year apa sih? Terus nanti di tengah ada Ramadan, yang biasa terjadi di Ramadan apa sih gitu. Terus Lebaran, Natal gitu kan. Nah, antisipasi krisis itu sebenarnya udah pasti more or less akan sama dengan tahun-tahun berikutnya, kecuali waktu ada COVID. Nah, kita semua nggak tahu ya, jadi semua buyar gitu. Nah, gunanya punya plan 1 tahun itu adalah untuk ini, mengantisipasi krisis sebelum terjadi. Jadi kita bisa review dari tahun sebelumnya untuk ke tahun depannya kita bikin, karena kita tahu tahun sebelumnya mungkin pada saat Ramadan kayaknya kita harus banyak produk nih yang di launch gitu, atau produk hijab harus lebih banyak. Itu kan sesuatu masalah yang sebenarnya udah ketahuan. Supaya tahun depannya kita bisa antisipasi, berarti ya tadi itu ada satu plan dalam 1 tahun untuk ini, iya, antisipasi krisis tadi ya anggapannya. Gitu, udah selesai. Aku mau nanya satu lagi Oke, dari yang apa? media relation. Kan tadi kakak bilang yang di itu menjaga hubungan dengan media. Lebih spesifiknya lagi tuh kayak misalnya MAP ke siapa gitu, gimana menjalin? Medianya. Media sekarang tuh, kalau dulu ya, media tuh cuma kita kerjasamanya sama koran, majalah, radio, digital ada, tapi nggak terlalu. Nah yang sekarang kebanyakan tuh koran tuh kan udah pada nggak ada, print nggak ada, terus radio juga jarang. Yang sekarang kebanyakan kita lakukan adalah di digital. Jadi media digital, misalnya Tribun News, itu media digital. Terus ada namanya homeless media, kayak USS Fit, itu homeless media. Terus
ya Lambe Tura itu juga sebenarnya homeless media gitu. Nah kebanyakan yang kita lakukan sekarang adalah ke situ instead of kita ke aku jujur koran sekarang belum tahu apa yang masih eksis gitu, tapi misalnya kalau kayak majalah ada Femina gitu kita nggak ke situ arah gitu. Terus sih paling aja Kak Devi. Terima kasih. Udah Terima kasih atas nunggunya 2 jam nih, Nggak apa-apa. interviewnya 15 menit. Terima kasih banyak. Oke, semoga sukses.